Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tentunya
tentunya dengan nikmat-nikmat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menaikkan sholat Jumat yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang dituangkannya di sana. Khotib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan iman dan takwa inilah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 4 amalan soleh yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam, wa atimut ta'am, wasul arham, wasallu bil laili wa nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. 4 amal soleh yang memudahkan seorang masuk ke dalam surga adalah yang pertama, afsus salam, mengucapkan salam, menebarkan salam. Kata Imam Nawawi terkait dengan hadis ini, justru yang dimaksud dengan menebarkan salam adalah bisa menciptakan keharmonisan, keakraban, kedekatan, kedamaian antara satu dengan yang lainnya. Bahkan juga bisa menghilangkan permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Itulah terkait dengan amal yang pertama, afsus salam, menebarkan salam. Karena pada hakikatnya menebarkan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang dapat kita, ini merupakan bagian dari doa yang kita sampaikan kepada orang lain terkait dengan kedamaian, kesejahteraan, kemudian salam, dan juga terkait dengan rahmat dan keberkahan untuk mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar seorang mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa'atimut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan ini menunjukkan sebuah perhatian dan kepedulian kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya dengan orang Yahudi yang matanya buta tinggal di sudut pasar di kota Madinah. Orang yang lain tidak ada perhatian kepadanya, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian sangat luar biasa. Hampir tiap hari dia yang memberikan makan kepadanya. Padahal orang Yahudi yang buta itu dia sering menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, kemudian ia memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta itu adalah Abu Bakar sendiri. Pada saat Abu Bakar ingin memberikan makan kepadanya, lalu si orang Yahudi ini merasa ini tidak seperti orang yang sebelumnya. Kata Abu Bakar, iya benar. Orang yang sebelumnya setiap hari memberikan makan kepada kamu, tidak bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah meninggal dunia. Akhirnya dia bersedih, dia menangis, dimunculkan air mata. Lalu dikatakan, wahai Abu Bakar, mulai hari ini saya akan masuk Islam. Saya akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi yang buta itu, akhirnya ia masuk Islam. Begitu pula Umar bin Khattab, ketika dia menyempatkan diri untuk berkeliling, sampai dia mendengar ada suara tangisan dari anak. Lalu dihampiri, didekati, dan dilihat dan disaksikan. Rupa-rupanya anak itu menangis karena lapar.
Lalu dia lihat ibunya pura-pura memasak. Yang dia masak bukan gandum, bukan daging, tapi yang dia masak adalah batu. Saking lamanya anaknya itu menunggu sampai akhirnya Umar bin Khattab dia kembali ke rumahnya, lalu dia ambil, diangkat satu karung gandum dan diberikan kepada ibu dan anak itu. Begitu pula kisah Utsman bin Affan, bagaimana kepeduliannya kepada penduduk Madinah yang pada itu harga air begitu mahal, sampai dia membeli sebuah sumur dari orang Yahudi lalu diwakafkan untuk kaum muslimin yang berada di Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir, longsor, baik di Sukabumi, Cianjur, tempat yang lain, begitu pula saudara-saudara kita yang seakidah di Gaza, Palestina. Kurang lebih 45.000 orang yang meninggal dunia. Kemudian anak-anak yang tanpa tangan, tanpa kaki akibat serangan Zionis laknatullahi kepada mereka. Tidak salahnya bagi kita ketika kita punya sedikit apa suatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Ini menunjukkan adanya perhatian kedua kita kepada mereka. Bahkan pernah terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kata penghuni surga kepada neraka, wahai penghuni neraka, kenapa kalian berada di dalam neraka Sakor? Kata penghuni neraka itu kepada penghuni surga, kami berada di dalam neraka ini, di dalam neraka Sakor ini, karena kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang kedua, karena kami tidak termasuk orang-orang yang berikan makan kepada mereka. Masalah hukum Sakor, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzib biyaumin hatta atana al-yaqin fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Artinya salah satu yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka Sakor di antaranya adalah tidak termasuk orang-orang yang berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang memudahkan seorang untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah wasul arham, menjalin tali silaturahim. Karena salah satu keutamaan menjalin tali silaturahim adalah man arada an yusabullahu fi rizqihi wa yusafi akhiri fard yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan dimudahkan rezekinya, hendaknya menjalin tali silaturahim. Manfaat yang begitu besar, adanya umur yang berkah, umurnya dipanjangkan. Andai kata umurnya tidak dipanjang Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani roda kehidupannya yang dia lakukan adalah penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan ketaatan-ketaatan, penuh dengan nilai-nilai yang positif, baik untuk dirinya, keluarganya, atau untuk orang lain. Nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan dipenuhi dalam keseharian yang dia lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam menjalin tali silaturahmi ini bukan hanya kepada saudara dekat, tapi juga saudara yang jauh, sahabat kerabat, kepada orang lain, baik yang kita kenal atau tidak kenal, karena ini merupakan suatu yang positif untuk kita. Bahkan dikisahkan ketika Rasul dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu amal yang dilakukan adalah yang pertama mendirikan masjid, yang kedua mempererat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Ketika keduanya dipersaudarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan yang begitu erat dan sangat luar biasa. Sampai Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku mempunyai sekian harta, kalau kamu mau silakan, akan aku berikan. Tapi jawaban kalau jawab adalah, semoga Allah memberkahi harta kamu,
Semoga Allah memberkati istri kamu. Akan tapi juga di ala sukin. Tunjukilah kepadaku sebuah pasar agar aku bisa berbisnis. Akhirnya tunjukilah oleh Sabil bin sebuah pasar di Madinah. Lalu Abu bin Auf dia berdagang, dia berbisnis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang kaya raya. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, amalan yang mendekat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah wasul bilail wa jannah. Kita melakukan qiyamul lail, salat tahajud, qiyamul lail ketika orang lain sedang tertidur. Di saat itu kita bangun, kita punya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita berdoa, kita melakukan ibadah kepadanya. Dan ini merupakan karakteristiknya orang-orang yang beriman. Karena qiyamul lail merupakan satu amalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in dan salafun saleh. Bahkan bagi Nabi SAW, amalan itu, qiyam itu adalah merupakan sesuatu yang wajib yang tak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Makanya ketika Nabi melakukan qiyam begitu lama dan panjang, yang dia baca menurut dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam satu rakaat saja, yang dibaca surat Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Begitu lama sekali beliau dalam melakukan qiyamul lail. Tanpa beliau sadari, kakinya bengkak dan pecah-pecah. Sampai istri itu protes, "Ya Rasulullah, dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih melakukan qiyamul begitu lama dan panjang?" Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang singkat, "Wahai istriku, apa uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai istriku, apakah tidak boleh aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan melakukan qiyamul lail. Itulah khutbah singkat saya sampaikan. Wa barakallahu wa nafa'u wa iyyakum bima fihi wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillah lihada wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala wa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ghafurur rahim. Allahumma zidna huda wa tuqa wa la taqina. Allahumma haqqa haqqa wa zattiba'ahu wa batila batil sunaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha ta'ala yadhkurkum was'aluhu 'ala an yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Thank you.